Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang program pemberdayaan masyarakat. Yang mana kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Altel Salkidi Hami, Hidayatul Ulfa, dan Isda Aini. Baiklah, untuk materi akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang pengertian program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya atau potensi yang dimiliki untuk mengembangkannya, sehingga orang tahu masyarakat menjadi berdaya lepas dari ketergantungan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Tujuan dari program pemberdayaan masyarakat adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dari suatu perubahan sosial yang mana menjadikan masyarakat yang lebih berdaya memiliki kekuasaan, juga pengetahuan dan kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, program pemberdayaan masyarakat itu dibagi atas 2, yaitu pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk materi pemberdayaan perempuan akan disampaikan oleh Saudara Altel. Kepada Altel, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang program pemberdayaan perempuan. Program pemberdayaan perempuan yang pertama yaitu menurut Nugroho 2008 terdapat beberapa program yang dapat ditawarkan untuk pemberdayaan perempuan. Yaitu yang pertama, penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat, mulai dari kampung hingga nasional seperti misalnya PKK, perkumpulan, koperasi, maupun yayasan sosial. Yang kedua, peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat. Yang ketiga yaitu pelibatan kelompok perempuan dan perencanaan, pelaksanaan dan mendorong semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha, skala industri kecil, atau rumah tangga hingga skala industri besar, dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha, serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran lebih luas. Baik, pemberdayaan perempuan sebelumnya, yaitu pengertian dari pemberdayaan perempuan itu adalah suatu proses kesadaran atau pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, tujuan dari pemberdayaan perempuan yaitu untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Yang poin selanjutnya yaitu relasi. Relasi yaitu terbagi antara beberapa poin. Poin yang pertama yaitu meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Yang ketiga, meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan. Yang keempat, meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.
Dan yang terakhir yaitu mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga, dan masyarakat, serta perlindungan anak. Yang poin selanjutnya yaitu program. Program yang terbagi juga dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat. Yang kedua, peningkatan fungsi dan peran organisasi. Yang ketiga, perlibatan kelompok perempuan dalam perencanaan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Altel. Materi untuk selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat desa yang akan disampaikan oleh Isda Aini. Kepada Isda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang pemberdayaan masyarakat desa. Di sini yang pertama pengertiannya, pemberdayaan masyarakat desa merupakan sebagaimana yang telah tertulis dalam bab 1 pasal 1, yaitu penjelasan 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Next. Yang kedua yaitu tujuannya, di mana pemberdayaan masyarakat desa ini bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola kelembagaan kemasyarakatan desa, dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Nah, di sini yang pembagian dari tujuan itu yang pertama yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan masyarakat desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa. Yang kedua yaitu mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa. Yang ketiga yaitu menyusun perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal. Lalu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Next. Lalu yang ketiga yaitu prinsip pemberdayaan masyarakat desa. Yang pertama yaitu keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin yang kedua yaitu kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam pembangunan desa tersebut. Yang ketiga yaitu kegotong royongan, di mana itu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa tersebut. Selanjutnya kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari suatu kesatuan keluarga besar masyarakat desa. Selanjutnya musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Lalu kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya partisipasi, yaitu warga desa turun berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat. Lalu kesetaraan, yaitu kesamaan warga desa dalam kedudukan dan peran. Next. Lalu selanjutnya contoh program pemberdayaan masyarakat desa di bidang pertanian. Yang pertama, yaitu dari peningkatan hasil panen, di mana hasil panen dalam ekonomi pertanian merupakan besaran yang dapat menggambarkan jumlah produk panen dari suatu lahan. Satuan hasil ini biasanya akan diukur dengan hektar. Lalu perhitungan tersebut bisa berbeda dengan tergantung dari hasil yang didapatkan.
poin yang bisa kita ambil dari pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan hasil panen ini, yang pertama yaitu memberikan motivasi kepada petani agar mampu menyediakan saluran irigasi yang hemat sehingga tanaman bisa tetap tumbuh meskipun sedang musim kemarau yang berkepanjangan. Yang kedua yaitu bisa menghimbau petani untuk menggunakan pupuk organik untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas. Yang ketiga, menghimbau dan mendorong penggunaan alat mesin pertanian agar kerjasama menjadi lebih ringan. Lalu melakukan sosialisasi terkait pengelolaan lahan pertanian dengan tepat waktu, seperti ada fase penanaman, fase pemupukan, dan fase penaburan. Yang poin kedua yaitu bagian dari kelompok tani, di mana kelompok tani ini merupakan sekumpulan petani yang bergabung serta bekerja sama dalam peningkatan skala perekonomian dan efisiensi usaha. Poin pembagiannya yaitu yang pertama yaitu kemampuan dalam keterampilan dari sumber daya manusia dan diharapkan lebih meningkat dalam adanya studi banding ataupun pelatihan. Yang kedua, menyelenggarakan dan mengembangkan usaha dan jasa yang berbasis pertanian. Yang ketiga, mampu bekerja sama dengan berbagai macam pihak dalam mengembangkan usaha sesuai perencanaan dan analisis yang sudah jelas. Lalu, kesejahteraan setiap anggota tani semakin meningkat. Poin yang ketiga yaitu penyuluhan pertanian, di mana dalam pemberdayaan masyarakat desa ini contohnya memberikan upaya pemerintah dalam perbaikan manajemen para petani dalam mengelola hasil yang didapatkan. Berdasarkan hal ini sangat erat berkaitannya dengan perekonomian dan harga hasil panen yang terkadang tidak sesuai. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka akan mendapatkan hasil yang menstabilkan harga akan mendapatkan harga yang stabil dan para petani bisa menjual hasil panen sesuai dengan standar sehingga bisa mendapatkan keuntungan. Next, masih ada. Udah. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Isda yang telah menyampaikan materinya. Itulah materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.